nikmatin aja. Ya yang penting jalanin aja gitu kan. Nanti semua itu jatah masing-masing ya, meskipun telat nggak apa-apa lah. Ya, ketika kita dihadapkan pada realita dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka seolah-olah kita kehilangan yang namanya Juga bagi teman-teman yang mengalami krisis identitas, buat kalian nih yang sekarang lagi ngerasain atau yang belum ngerasain pasti bakal ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beda banget ya, setup studio kita, studio bebas. Ini studio alam. Studio alam, ada jendela juga. Dan yang spesial hari ini itu ada Ustadz Farhan. Masya Allah. Mas Farhan, beliau Ustadz cuman nggak mau dipanggil Ustadz, maunya dipanggil Mas aja. It's okay, no problem ya kan. Ya. Dan seperti biasa ada Dr. Zulfikar. Selamat datang dokter. Dokter. Karena biasa aja. Berarti manggilnya apa? Mas juga. Mas juga. Tetap aja meskipun dokter takut sama istri. Oh. Ya jadi gini dokter. Hari ini itu ya kita kedatangan tamu dari jauh dari Bekasi. Sama-sama Bekasi dia. Iya, ya Bekasi. Tapi kan kita syutingnya di Depok. Cibitung. Ya, Cibitung. Cibitung ya? Iya. Oh. Ya, ya jauh lah kalau untuk pergi ke Depok ini. Ya Dan- ngelewatin berapa provinsi? Nggak provinsi Pak. Dua. Kabupaten. Satu Pak. Masih Jawa Barat ya? Oh, iya. Kalau agak sedikit ke sini bisa dua provinsi, provinsi Ya, Jakarta dan Jakarta ya. Jawa Nggak Barat. tahu kalau lewatnya yang mana? Kampung Rambutan. Lah tapi itu dua kayaknya- provinsi. Kejauhan. nggak mungkin deh. Orang normal harus muter-muter gitu. Oke. Nyalain rokok dulu Pak. Aduh, ngerokok itu sehat kalau nggak ada koreknya. Jadi nggak ngerokok. Iya. Mungkin saya langsung ke Ustadz Farhan aja ya. Ustadz Farhan, jadi saat ini kan banyak sekali orang-orang yang krisis terhadap dirinya, terutama di umur 20 tahun ke atas, Iya. 25 tahun ke atas. Jadi dia mengalami fase krisis identitas. Oh. Dan ini yang kemarin itu sempat ramai di media sosial, Ustadz. Nah, maksud saya, bagi kita yang memang sudah melewati fase itu, kita sudah berdikari atas fenomena yang terjadi kepada diri kita. Nah, mungkin kita bisa sharing di sini. Nah, mungkin dari Mas Farhan, apakah kemarin sempat mengalami fase itu, fase overthinking, fase kok rasanya males banget buat lakuin sesuatu, untuk ketemu orang pun kayaknya nggak pengen gitu. Ya. Itu gimana coba, Mas Farhan? Fase krisis identitas ya. Itu saya itu malah ngalaminnya ketika saya masih kuliah. Jadi saya itu kan kuliah lumayan agak mundur karena teman-teman. Jadi sekolah saya itu kan dari SMA udah 4 tahun, kemudian masuk strata 1 juga mundur jadi 5 tahun. Jadi total mundur 2 tahun. Di saat SMA teman-teman 4 tahun. iya Dalam rangka apa itu? di pondok itu ada program Oh, mualimin. enggak Apa? MAK. MAK. Ya, jadi 4 tahun. Udah mundur setahun. Dan mundur setahun. Kemudian kuliah mundur lagi setahun. Nah, itu jadi mundur 2 tahun. Di saat kalau nggak salah di saat fase corona itu tahun 2022, teman-teman itu udah pada lulus. Wisuda. Ya, teman-teman yang sepantaran. Dan saya masih fase kuliah. Nah, di situ saya merasa identitas saya itu jadi mundur semua sih. Jadi semua ketinggalan semua. Kalah start. Kalah start. Nggak percaya diri. Ya, makanya di saat itu kuliah saya tuh udah nggak benar, nggak beres. Jadi kuliah itu mulai mundur. Jadi sampai fase saya tuh hampir dikeluarin dari kampus. Oh, Karena nilai itu nggak nyampe dengan ketentuan. iya. Kayak tadi ngelihat teman udah mulai berkarir, udah mulai jalan start. Nah, saya masih di satu tempat di posisi kayak ngerasa kayak masih jadi beban ini. Di saat teman-teman udah jalan, saya masih harus dikirim orang tua, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi posisi ketika corona, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, itu saya mengalami krisis di situ. Kayak ngerasa ini apa saya kuliah salah jalan kah? Atau emang kayak saya ini kuliah
apa cuman gimana ini kuliah di sini tuh kayaknya lama banget nggak Iya, selesai. Dan kuliah pun selalu diambang-ambang dengan perasaan takut. Itu. Ada trauma. Takut Karena apa? kan di kuliah saya itu kalau anak ini nilainya tidak sampai ketentuan batas minimal, itu dikeluarin. Tuh, jadi saya selalu Apa yang was-was. mempengaruhi itu? Misalnya masuk atau apa gimana? Pertama, Absen. absensi pasti. Oh. Kemudian ketika ujian. Ujian itu kita itu minimal harus ada nilai yang sampai. Nah, kalau nggak sampai, ya mau nggak mau kita dikeluarin dari kampus. Jahat banget ya. Nah, itu makanya fase kritis bingung. Kalau saya keluar jalan dari kampus juga bingung nggak mau kemana karena udah semester 6-7. Tapi kalau lanjut juga udah kalah sama teman-teman. Nah, di situ fase-fase yang sangat kritis di situ. Nah, tapi yang bikin saya tenang itu adalah perkataan guru saya. Gimana? Beliau itu namanya Syekh Mar'i. Saya masih ingat kata-kata beliau yang maknanya gini, sekira maknanya itu udah jalanin hidup aja, nanti semua ada masing jatahnya. Jadi setiap orang itu jalan udah ada jatah masing-masing. Tenang aja, gak usah takut nanti gak punya kerjaan, gak punya apa-apa, saya belum bisa bekerja, belum punya istri, rumah, udah itu semua ada jatah masing-masing. Jadi yaudah nikmatin aja. Di akhir dari fase setelah itu ya saya mulai tenang, udahlah nikmatin aja sampai saya lulus. Alhamdulillah lulus kuliah langsung ada kerjaan gitu kan. Bertahap. Ya meskipun kayak ngerasanya ya teman-teman udah kemana-mana jalannya, saya baru mulai. Cuman Iya. daripada ngeluh kan itu kan di batas luar kendali. Iya. Jadi saya udah berjalan, masa harus di keluar tengah jalan kan sayang juga. Ya udahlah selesaikan, nikmatin aja. Ya yang penting jalanin aja gitu kan. Nanti semua itu ada jatah masing-masing ya, meskipun telat nggak apa-apa lah. Daripada nggak sama sekali keluar tengah jalan. Nah, itu fase yang saya rasain ke saat itu. Oke, kalau seandainya guru Mas itu nggak ada, itu gimana? Mungkin ya itu fase-fase udah bingung juga mau gimana Mas saat kuliah juga. Karena kalau keluar dari kampus itu sulit karena statusnya kan kita masih sekolah tinggi bukan universitas. Itu sulit. Yang paling fatal itu masih SMA. Keluar dengan status SMA. Kan belum lulus. Nah, Itu masalahnya. Pakai C bisa, Pak? Oke. Di SMA udah selesai. Iya. Yang belum itu pendidikan tinggi. Saya gini, sering banget ya dapat omongan dari orang-orang ya, itu kata-kata bijak dari para motivator begini katanya. Ketika kita ingin melangkah ke yang lebih tinggi, tapi kita masih perlu dorongan dari orang lain, katanya itu akan sangat sulit untuk maju. Kenapa? Karena kita tuh bakal ada di mana posisi kita itu sendiri, dan ketika kita sendiri tanpa ada uluran tangan dari siapapun, ya ketika memang motivasi kita dari luar, akhirnya ya kita nggak akan bisa bergerak. Nah, menurut Ustadz sendiri itu gimana? Apa? Soal ini ya? Iya, Soal gejolak iya, jiwa muda. betul, sesuatu yang apa-apa tuh kejayaan kita tuh harus dorongan dari orang, ya kan? Nah, menurut Ustadz tuh gimana coba? Jadi satu persatu dulu ya kita petakan terkait tentang krisis identitas. Karena kita ini masih mencari mana yang kemudian sebuah imitasi, sebuah objek yang dapat kita jadikan sebagai pijakan dan sekaligus untuk menjadi bahwa itu loh jalannya, kan gitu. Jadi begini ya, yang saya rasakan sendiri ini sharing saja, meskipun sedikit banyak juga ada ilmunya. Ketika kita mengalami suatu peristiwa besar, lulus sekolah, transisi dari perjaka ke mana menjadi bapak-bapak kan gitu kan, pernikahan, ataupun kemudian mencari kerja baru atau tantangan baru, atau ditinggal mati seseorang, itu mempunyai tantangannya tersendiri, gitu loh. Nah, dalam konsep bahwa
penemuan jati diri. Bagi seorang pemuda itu sangat penting, justru di situ faktor eksternalnya. Gitu. Faktor dari luar gitu Faktor ya? dari luar, bantuan dari luar. Oh, bukan dari diri kita sendiri, bukan. Dari luar gitu. Kadang dia mentok. Karena masih labil gitu ya. Makanya gini loh. Oke lah bahwa sekolah itu berguna. Sampai kemudian kenapa sekolah sampai sekarang itu bertahan, itu karena sekolah itu berguna. Ya. Pendidikan itu berguna. Tapi di saat kemudian kita melihat bahwa orang-orang lain sudah bekerja, orang-orang lain sudah menghasilkan duit, kayaknya ini enakan kerja. Ya. Nah itu loh masalahnya. Lah itu yang sering dihadapi. Iya. Padahal secara keilmuan Mas Farhan atau kita semua, saya itu sudah tahu bahwa pengetahuan pendidikan itu penting. Bahkan taruhlah kemudian saya kalah oleh orang-orang dalam jenjang bahwa beberapa teman saya itu sudah doktor di usia 30, usia 25 sudah doktor karena terus duitnya terus sekolah. Ya siapa tahu kan kayak gitu kan. Nah, tapi pada hakikatnya ketika kita dihadapkan pada realita dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka seolah-olah kita kehilangan yang namanya pegangan. Oke. Jadi, mohon maaf, saya dulu juga ngalami seperti yang dialami kita semua ya, Mas Farhan dan Mas Tasori. Saya dulu itu awal-awal semester 1, semester 2 harus ngapalin Quran. Kemudian ketika belajar di Al-Azhar, itu kan nggak semuanya baca kayak baca bahasa Indonesia itu kan, harus sedikit demi sedikit. Kemudian harus baca sampai 250 halaman. Dan itu Arab semua. Otomatis berat kan bagi saya. Saya terbayang, mendingan nguli kayak gini ini ya. Mendingan nguli daripada harus ngapalin teori-teori, ngapalin setengah buku sampai harus apal apa saja isinya. Enakan gitu kira-kira kan gitu kan. Lah dari situlah saya kemudian kalau ini nggak lulus, ya kan, nggak lulus, maka kemudian saya nggak akan selesai. Ijazah saya masih SMA. Meskipun saya kemudian taruhlah sudah kuliah di Al-Azhar, tapi kalau saya nggak lulus ya tetap aja. Nah, maka apa yang membuat saya kemudian bisa terus untuk termotivasi menyelesaikan, itu bukan lain adalah dorongan dari teman-teman. Oke. Dorongan dari teman-teman itu misalnya ketika saya nggak punya duit, ada teman-teman, ya udah kamu kerja bersihin toge, nah, kan gitu. Ya itu ada udah selesai. Terus pokoknya terus saja. Lalu kemudian meskipun nggak pernah sekolah, dah nih aku kasih duit sama bos, beli mukoror sana, beli diktat sana, beli buku sana untuk kamu baca dan kamu selesaikan. Jadi otomatis saya itu termotivasi, motivasi besar gitu ya? Saya itu dari diri saya sendiri, ya kan? Karena saya ingin lulus, cepat selesai, terus kemudian didukung oleh orang-orang lain. Di saat kemudian saya labil ketika menghadapi mukoror, ketika menghadapi pelajaran yang begitu banyak dan begitu berjibun yang harus dihafalkan, maka ketika itu pula saya teringat, maka dulu itu orang itu ngatle tujuanmu dari rumah apa gitu. Nah itu lah, kalau kesini kemudian ingin main-main saja, banyak teman saya ya karena memang mereka satu nggak punya bekal, dua nggak punya modal keilmuan misalnya, lulus SMA nggak bisa apa-apa, tapi kemudian langsung masuk ke kuliah Al-Azhar, baca Quran aja nggak bisa, lah akhirnya mereka frustasi karena harus menghadapi pelajaran dari Al-Azhar. Mereka baca Quran aja nggak bisa, diletakkan untuk ya nggak bisa. Akhirnya mereka ya daripada ya untung saja pergaulannya itu bagus. Oke. Gitu. Jadi ada motivasi tersendiri dalam diri
selanjutnya orang itu perlu dorongan dari luar. Oke. Nah, dorongan luar itu ibarat kata itu cuma 30%. Selanjutnya keteguhan hati. Gitu. Oke, saya setuju. Jadi untuk kita ya sebagai manusia ya. Kamu cerita dong, jangan kita dulu aja yang cerita, kan gitu. Kalau saya cerita nanti nggak ada yang moderatorin. Mau nakalan dia, mau ngorek-ngorek, kamu ngorek dia. Gitu. Ya. Kalau oke. Kalau saya sendiri ya, krisis identitas saya itu baru kemarin, Mas Farhan. Baru kemarin sebelum menikah. Waduh, Krisis identitas. berarti telat nih. Iya. Jadi benar-benar setelah umur 25 tahun saya mengalami krisis identitas. Jadi rasanya males untuk por-poran, males banget. Terus kita nggak pengen mengeksplor diri kita, dan bahkan ketika ingin ketemu dengan orang baru itu rasanya males banget. Kapan itu? Itu sebelum saya menikah, Ustaz. Saya mengalami overthinking yang sangat. Kenapa itu? Bingung nggak? Itu memang fase. Jadi saya mengartikan bahwa itu ya fase kehidupan saya. Saya nggak pernah mengalami hal semacam itu. Tiba-tiba kok saya overthinkingnya itu parah banget. Jadi ketika malam itu kepala tuh kayak pengen pecah. Kita memikirkan hal-hal yang nggak tahu, maksudnya belum terjadi tapi kita udah pikirin. Apa contohnya tuh? Contoh yang dia pikirin. Kayak waktu itu saya memikirkan bagaimana apakah saya bisa menikah. Yang pertama, ya kan? Yang kedua, apakah saya bisa wisuda? Wisuda? Udah semester 7 kan? Pada saat itu saya. Ya kan? Kuliah udah telat banget, ya kan? Orang-orang udah pada wisuda, aku baru masuk kuliah, ya kan? Terus giliran mau wisuda, saya nggak ada biaya pada saat itu, cuti. Setelah cuti akhirnya di DO kan? Karena kelamaan cutinya. Jadi benar-benar saya mengalami bahwa hidup saya itu gagal gitu. Sedangkan saya masih punya adik-adik, ya kan? Adik-adik yang harus saya sekolahin, ada adik saya juga yang masih pesantren, orang tua yang masih perlu biaya, bahkan kakak-kakak saya pun masih perlu bantuan saya. Dan itu apakah saya ini gagal di usia saya yang sudah tua ini, saya tidak bisa maksimal untuk membantu mereka. Nah, tapi ya itu akhirnya benar kata Ustadz, bahwa kita itu nggak bisa lepas dari orang lain. Kita perlu bertanya, dan pada akhirnya kita harus memaksakan diri untuk cerita, ya kan? Saya itu kenapa, ya kan? Ya salah satunya saya curhat ke Ustadz Zulfikar, ya kan, ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin itu fase saya. Ya, bacaan saya terhadap yang seperti itu, kayaknya ente mau jadi Tuhan itu. Kenapa itu? Ya, hidup orang kayaknya semua kamu yang nanggung sih. Egois berarti ya? Ya, Egois diri aku berarti ya? maksudnya dari sisi bahwa ingin menunjukkan bahwa Saya berguna gitu berguna ya? gitu. Ya kan? Saya peduli gitu. Dan saya paham itu. Ini nothing tulus. Artinya kamu itu tulus lah. Iya. Tulus itu maksudnya melakukan itu. Biarkan saya jadi lilin, orang lain terang benderang, saya yang terbakar, kan gitu kan. Padahal itu toxic buat diri kita ya? Ya enggak juga. Atau porsinya saya yang nggak bisa ya? Memang orang altruis namanya. Apa itu? Altruistis. Jadi dia berani berkorban untuk orang lain asalkan orang lain senang. Nggak apa-apa diriku menderita. Itu altruistik namanya. Sakit. Ya enggak sakit. Ya biasa saja. Nah, sesekali orang itu harus keluar dari zona itu. Nah, itu kan zona. Harus ngelepasin satu-satu. Zona itu ibarat kata ya kita berada di situ, kita terkungkung oleh sandwich. Kamu kan sandwich ya. Sandwich ya, ditekan oleh berbagai masalah, tapi kita nggak tahu. Ya, jadi gini Ustadz. Pas saya masuk kuliah, kan adik saya juga yang pesantren ya. Nah, adik saya pesantren dan adikku harus kuliah juga. Emang mungkin egois ya. Akhirnya apa? Adikku saya biayain pesantren sekalian kuliah dan sayanya pun kuliah gitu. Ego. Akhirnya adik saya minta bayaran, saya nggak bisa bayar. Kampus saya juga minta bayar, saya nggak bisa bayar. Akhirnya apa coba? Adik saya secara diam-diam dia berangkat ke Jakarta, pesantrennya keluar, kuliahnya juga keluar.
pas saya pulang kampung nih setelah lebaran, kamu kuliahnya gimana? Sudah keluar udah berapa bulan? Udah sekian bulan. Kenapa nggak bilang? Kan saya minta bayaran, nggak ngirim duit. Di situ saya kayak semuanya gagal, nggak saya sendiri, nggak ada saya gitu. Jadi nah itu mungkin fase saya di mana saya tuh merasakan diri saya tuh nggak ada artinya gitu, persis terhadap diri saya sendiri. Mungkin di fase itu ya. Orang gagal Gitu. dalam pandangan diri sendiri. Ya. Gitu. Ya ada fase, ada masanya kita itu berpikir untuk diri sendiri. Oke. Ada masanya kita itu untuk berkorban untuk orang lain. Ya. Gitu. Jadi suatu waktu kita harus lepas dari sandwich, menjadi diri kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ya. Orang itu kan ini berangkat dari keyakinan ya. Kemudian kita terapkan kepada perilaku kita. Biar kita ini nggak kemudian seolah-olah semua orang bergantung kepada saya. Dan akhirnya emang benar-benar seolah-olah seperti itu kan. Kalau kita terus kayak gitu dan orang lain selalu beranggapan ada Kak Aang Tasori aja kok kan gitu, maka yang terjadi adalah tingkat kemandirian orang tersebut berkurang ya. Tidak akan bisa. Oke Ustadz. Karena umur saya sama Mas Farhan ini sama ya. Ya. Saya pengen minta tanggapannya. Maksudnya setuju nggak apa yang saya lakukan? Apa ada titik celah yang salah di diri saya? Bagaimana? Kan itu semua berasal dari kecemasan. Bisa nggak ya? Tapi akhirnya kita memaksakan di batas luar kendali kita gitu kan. Bahkan kemampuan. Ya, kemampuan. Ya, kalau saya berpikiran nggak semua kan mampu kita urus. Ya paling bisa dilakukan ya hal yang paling mudah dulu. Ya berangkat sisanya, dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri dulu kan. Nggak mungkin kita bisa menanggung semua dengan keadaan yang seperti ini gitu. Berarti saya egois. Ya mungkin terlalu menekan kepada diri sendiri, Mas gitu. Jadi kan. kalau hadis itu kan bilang gini, tidak dinafsikan, mulai dari dirimu sendiri, kemudian summa liman ta'ulu, kemudian lanjutkan kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau diri sendiri belum selesai, jangan kemudian memberikan kepada orang lain. Oke. Jadi konsepnya itu berangkat dari diri sendiri. Ya. Kalau sudah diri sendiri kecukupan, sisanya kemudian dikasihkan kepada orang lain. Jadi itu konsep mencintai diri sendiri ya. Bisa jadi seperti kita itu. harus full dulu, lebihannya untuk orang lain gitu ya. Orang lain. Sedekah itu adalah berlebihan. Ketika sudah berlebih, Kalau kita berlebih, lebihannya kasih. Oke Ustaz. Itu. Saya juga gini ya, memandang orang-orang yang usianya tuh udah 30 tahun ke atas dan mereka itu ya teman-teman karakternya udah kebentuk ya. Umur 30 tahun itu karakternya sudah kebentuk ya, udah seperti itu gitu. Nah, maksud saya pengen nanya sama Mas Farhan nih. Apakah karakter-karakter yang sudah kebentuk itu di usia 30 tahunan ke atas itu disebabkan pada saat mereka mengalami krisis identitas di saat remaja atau dewasa ya. Nah, mereka tuh nggak memaksakan diri untuk bertanya atau melawan kemalasan-kemalasan, overthinking dan seterusnya. Nah, itu setuju nggak sampean? Kalau saya berpikir orang-orang yang 30 tahun itu kenapa mereka udah merasa tenang? Sudah pasti mereka udah melewati berbagai fase, ya kan? Fase-fase di mana mereka turun naik dan bagaimana keadaan itu di luar batas kendali mereka, apakah mereka melakukannya perasaan gagal, semua itu udah pasti jadi pelajaran buat mereka. Pasti mereka belajar dari semua hal itu kan. Buat saya mengatakan setuju atau tidak kan saya belum pernah merasakan itu. Udah pasti mereka yang dari dengar cerita orang tua bagaimana perjuangan, teman-teman yang udah itu bagaimana perasaan mereka. Ya mereka di titik tenang itu ya setelah melewati fase itu. Mungkin fase dia mereka sudah akhirnya di posisi yang udahlah tawakal. Mereka tenang. Justru ketika semakin dicemaskan, semakin stres. Akhirnya
akhirnya terkenalah berbagai serangan-serangan penyakit-penyakit psikologis. Terlalu dipikirkan. Jadi karakter itu pembentukan dari masa-masa itu ya, Iya. sebelum itu ya. Iya, pasti. Oke. Gimana menurut Ustaz sendiri? 30 tahun. Iya, Ini umur berapa? 26 saya. 26, 27. 27. Masih seumuran, beda 2 bulan ya. Saya itu nikah umur 29. Targetnya. Oh, enggak, 28 ya? Jadi 26 itu saya masih ya sama seperti Iya. nyari kerjaan kan gitu. Jadi marbot masjid. Meniti karir. Nah, meniti karir kan gitu. Oke. Ya dari marbot masjid, kemudian ngajar-ngajar les privat dan lain-lain. Untuk dikatakan sebagai tenang, enggak. Kalau umur 26. Enggak, saya lebih fokus ke karakter gitu. Ke karakter. Iya. Karakter ya umur 25, 26 itu ya baru nyari kerja. Oke. Nah, gitu ya. Jadi untuk tenang itu ya adalah ketika kemudian orang itu sudah nikah. Belum nikah, Orang Mas. itu sudah orang itu sudah nikah. Jadi yang umur 26 itu masa sebelum nikah ya. Ya, Karena ya. sekarang ini usia pernikahan itu udah mundur kan gitu kan. Rata-rata itu di atas 27, 25, kan, di atas 25 ke atas ya kan. Mereka akan menyalurkan keuangannya untuk hobi. Oke. Gitu. Jadi yang naik gunung, kemudian melengkapi alat elektronik kayak misalnya hal-hal yang sifatnya hobi atau Iya, iya. kemudian kalau yang suka otomotif ya, dia akan modif, melakukan ini, melakukan apa kan gitu. Itu untuk hobi. Lalu berpikirnya ketika sudah nikah biasanya habis-habisan. Dan sering saya temui bahwa transisi dari perjaka menuju berkeluarga itu habis-habisan pada awalnya. Ya. Lalu tapi di sisi lain karir itu menunjang. Ketika ada nikah ini menunjang. Di satu sisi lain sudah lebih matang untuk kemudian berkomunikasi dengan orang, itu membentuk loh ya. Lalu kemudian mulai disibukkan untuk memenuhi papan. Papan itu rumah. Iya. Lalu belum lagi disibukkan untuk mempunyai anak. Jadi ketika kemudian sudah mempunyai anak itu mulai berpikir gimana cara untuk mendapatkan papan itu, rumah itu. Nah, Oke. itu dari sisi ekonomi. Lah, dari sisi psikologi biasanya Ya, yang membentuk karakter orang. membentuk karakter orang saat umur 26, 20 25 gitu, 25 ke atas ya. 7, 25 ke atas. Kalau sudah nikah, Ya. itu bawaannya masih amarah semua. Oh, masih nafsuan gitu ya. Masih Sama nafsuan, ya. Iya. Tapi itu akan selesai misalnya 5 tahun ke depan, kan gitu. Lama ya. Nah, ketakutan sebenarnya sudah nggak ada ketakutan. Dia cuma bekerja, ya kan. Tapi tantangannya anak sekarang itu adalah gaji pekerjaannya ini kurang mencukupi kalau diikutkan dengan gerak ekonomi sekarang, kondisi ekonomi sekarang. Ini akan semakin kompleks, ya kan? Kalau kemudian orang tersebut berkutat di dalam sebuah pekerjaan yang monoton sehingga kemudian nggak terbuka untuk membuat sebuah hal-hal baru yang lebih kreatif. Oke, karena kita temanya krisis identitas ya. Iya. Jadi kemarin juga sempat rame bahwa mereka yang berpendidikan tinggi ya dan mereka belajar suatu hal kayak misalkan entah itu filsafat, entah itu pokoknya ilmu-ilmu yang memang tidak ada mereka anggap tidak ada relevansinya terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, maksud saya apakah ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan kita itu ternyata ada manfaatnya untuk kehidupan? Paham nggak pertanyaannya? Nah, coba dari Mas Burhan, itu gimana? Ada nggak sih relevansinya? Misalnya kita belajar matematika nih, akar-akaran gitu ya, ya kan? Apa sih relevansinya gitu? Fungsinya buat apa gitu?
Mungkin kalau Mas ini matematika, mungkin saya mungkin di bidang-bidang ilmu yang pernah saya pelajari, entah itu mantik, balaghah dan lain-lainnya. Secara kalau kita pikir, apa urusannya kita belajar nahwu dengan kehidupan? Ya Betul. kan? Cuman nanti akan membentuk sebuah karakter, Mas. Pola pikir gitu Iya, pola berpikir. Bagaimana ketika orang ini mempelajari sebuah keilmuan dan itu dia belum paham, bagaimana cara menyelesaikan supaya dia paham itu. Nah, proses itu bahkan nggak bentuk ke karakter. Dia bisa nggak bersabar ketika menemukan permasalahan. Oh, oke. Itu saya rasakan juga, Mas. Dulu ketika saya masih belajar mondok, saya orang Bekasi, pertama kali ke Jawa, di sana ngomong Jawa. Ngaji kita diterjemahkan bahasa Jawa utawi iku. 1 tahun saya nggak bisa sama sekali. Ngaji cuman dengar aja dan nulis pun ya cuman sedapat-dapatnya. Cuman apakah ketika itu saya diam, gitu kan? Apakah akhirnya nggak paham saya tutup kitabnya? Enggak. Saya coba memahami. Hal seperti itu akan membuat berpengaruh ke depannya, Mas. Berpengaruh banget. Nanti apakah ketika permasalahan kita bagaimana menanggapinya? Sampai akhirnya saya bisa berpikir kalau ada permasalahan ini pasti ada titik rendah, titik tertingginya dan kapan harus menyelesaikan. Itu bahkan berpengaruh, apalagi matematika kan lebih logika. Dia pasti dia bisa memperhitungkan. Jadi nanti langkah yang diambilnya itu lebih terstruktur. Gitu, Mas. Jauh itu ya. Pasti ngaruh ke situ. Nah, jadi dia nggak arogan. Oke nih teman-teman dengerin ya. Jadi kita belajar apapun itu pasti ada relevansinya, kayak tadi belajar matematika, belajar logika kan. Iya. Akhirnya kita terbiasa untuk memecahkan masalah, ya kan. Itu ngaruh banget. Oke. Menurut Ustadz gimana? Ya semua ilmu itu Right. iya, nggak ada ilmu yang nggak berguna. Jadi konsep keagamaan, Konsep salah jurusan gitu ya. memandang ilmu itu sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah. Ya. Konsepnya wa'allama adamal asma'a, dan kami ajarkan. Jadi ilmu itu miliknya, pengetahuan tentang apa saja itu diajarkan oleh Allah. Gitu. Sumber ilmu itu ya Allah. Ya. Hanya saja kalau kita kemudian berangkatnya dari filsafat itu tentang ilmu hakikat ya. Hakikat tentang alam itu kayak gini, hakikat tentang manusia, hakikat hubungan antar manusia itu kayak gini. Semuanya itu ada di dalam ilmu itu. Jadi ketika Anda belajar matematika, relevan nggak dengan kehidupan kita? Akar-akaran gitu ya. Lihat dulu nanti itu pasti ada di sananya ada relevansinya. Saya tuh ketika belajar balaghah kan gitu ya. Kemudian apa ya relevansinya dengan hidup itu? Iya. Mungkin pas belajar nggak ketemu. Iya. Ente suruh ngapalin perkalian pas kelas 3 atau kelas 2 SD. Tahu nggak apa relevansinya? Nggak tahu pada saat itu. Saat itu kan. Ya. Tapi sekarang betapa kemudian ngitung duit aja harus pakai kalian. Iya. Iya kan? Tapi ini make sense banget sih. Nah iya, maksudnya kalau orang mau bijak gitu ya banyak tahu. Gitu aja. Soalnya banyak tahu itu ya banyak ilmu itu maksudnya. Iya. Ini menjadi pertanyaan yang sampai hari ini terus dipertanyakan ya. Iya. Dan ini make sense banget kayak tadi nih, Iya. Mas Farhan, Ustadz Zulfikar. Ada ternyata ya, iya bener juga ya. Maksudnya apa Jadi, yang kalian pelajari nggak sia-sia? Nggak sia-sia. Jadi begini, manusia itu buta. Ketika itu buta, kemudian kita disuruh untuk menyifati gajah. Maka yang digunakan itu satu sudut pandang dia, ya kan? Nah, apa yang tidak kita raih belum tentu diraih oleh orang lain. Dari situlah kita belajar terkait tentang ilmu itu, dari yang sama-sama buta bertukar informasi, bertukar apa. Nah, disitulah kemudian nanti perspektif kita terhadap gajah jadi lengkap. Oke. Lah, jadi ketika kemudian menyifati gajah meskipun kita buta, oh kata yang megang anunya itu kayak gini, yang megang sananya itu kayak gini, lalu dikumpulkan, gitu loh. Nah itu jadilah ya sebuah yang komprehensif. Oke. Hidup dipandang bagi orang-orang matika itu soal akal. Ya. Tapi
bagi orang matematika yang lain itu soal probabilitas, kemungkinan kan, Iya. ya kan. Tapi bagi orang sosial itu soal antara konflik, kemudian rekonsiliasi, kemudian mediasi, terus kemudian akulturasi, bergabung antar satu sama lain. Itu bagi biologi itu cuma makan, minum. Oke. Nah, tapi ketika itu kita tahu semua, oh hidup itu bukan cuma makan minum, oh hidup itu bukan cuma sekedar angka, gitu kan, ada di luar angka yang kemudian harus gitu. Oke, sebelum kita pindah ya, ada tambahan nggak dari Mas Farhan? Cukup ya. Oke, jadi gini ya, buat teman-teman semua yang lagi tonton video ini, video ini tuh perlu di-share kepada teman-teman yang usianya tuh mau menginjak 25 atau setelah umur 25 atau kalian-kalian yang sekarang itu sedang mengalami krisis identitas. Ya. Nah, mungkin saya pengen ya dari Mas Farhan, dari Ustadz Ahmad Zulfikar, atau mungkin dari diri saya sendiri. Udah ngeliat saya. Iya, pesan-pesannya, mungkin dari Mas Farhan, pesan-pesan untuk mereka gitu. Kalau pesan buat teman-teman dan juga buat diri saya sendiri, jangan berhenti belajar. Intinya semua yang ada di hadapan sekarang bisa dipelajari, sesulit apapun pasti bisa gitu kan. Kalau posisi saya, ilmu yang saya didapatkan selama sekolah memang tidak banyak relevan dengan masa kini. Tapi bukan berarti kita berhenti belajar. Banyak hal kita pelajari media sosial, ataupun kalau kalian masih mau suka baca buku. Penting ya. Penting. Kalau emang kalian suka baca buku ya, lihatlah konten-konten edukasi yang dia itu mengajarkan banget, itu penting banget buat saya. Karena dari hal seperti itu mendorong banget, terutama buat diri saya sendiri. Saya akhirnya belajar apapun yang belum pernah saya sentuh. Background saya sarjana pendidikan agama, pendidikan bahasa Arab, tapi sesekali sih mempelajari tentang keuangan. Kenapa? Saya ingat itu penting. Bukan berarti kita, saya nggak belajar, akhirnya nggak mau mencoba. Nah, itu yang membedakan orang yang pernah belajar dan nggak, pasti mau mencoba. Itu. Kalau saya akhirnya cobalah, pasti bisa. Pasti sulit, emang sulit, tapi mungkin setahun, sebulan, 2 bulan, ataupun setahun 2 tahun pasti bisa dipahami itu semua. Intinya tetap belajar kalau kita itu. Statement good. Oke, dari Ustadz. Saya 3. Oh, ada 3. Apa nih? Lakukan yang bermanfaat, minta tolong pada Tuhan, Ya, dan jangan pasti kendor. itu. Oke. Jangan kendor. Ya, kendor itu maksudnya gimana tuh? Ya gagal balik lagi. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Iya, Gitu. Jadi cari yang bermanfaat. Apa aja yang bermanfaat bagimu, lakukan. Kemudian minta tolong sama Allah, doa, ya kan? Terus jangan kendor, lakuin aja, just do it. Mungkin kalau dari saya ya, saya menyimpulkan dari obrolan kita bertiga, bagi teman-teman yang mengalami krisis identitas, buat kalian nih yang sekarang lagi ngerasain atau yang belum ngerasain, pasti bakal ngerasain. Jadi pertama, kalau misalnya kita lagi mengalami kayak gitu, kita harus melawan ego kita, melawan kemalasan kita, mengalami sesuatu yang memang sudah kita anggap benar. Karena orang yang paling berbahaya itu bukan mereka yang nggak tahu apa-apa, tapi yang merasa tahu dan menolak sesuatu kebenaran dari orang lain. Jadi udah egois gitu. Pokoknya lawan itu semua. Insya Allah teman-teman bakal lepas dari itu dan akan membentuk karakter yang bagus nanti ke depannya. Mungkin itu ya teman-teman. Bagus. Jangan lupa untuk subscribe ya, ini penting. Karena di video ini ada Mas Farhan nih. Awas aja kalau nggak subscribe. Ini paling gila. Oke teman-teman ya, mungkin Paling kita selengean. Iya, kita akhiri aja ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.